Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dibanggakan, kuliah metafisika ketuhanan kali ini mengangkat tema ruh dan jiwa manusia. Kita tidak membahas tentang zatnya ruh, juga kita tidak membahas tentang zatnya jiwa, tetapi kita membahas hakikatnya, hakikat ruh, hakikat jiwa, hakikat kesadaran, dan asal-usul spiritual manusia. Para mahasiswa yang dibanggakan, kajian tentang ruh dan jiwa ini merupakan salah satu pembahasan paling mendalam dalam metafisika ketuhanan. Jika fisika membahas tubuh sebagai materi, maka metafisika membahas dimensi non-materi yang menjadi sumber kehidupan, sumber kesadaran, sumber akal, sumber perasaan, dan sumber spiritualitas manusia. Mengapa dikatakan menjadi sumber kehidupan? Para mahasiswa, ketika manusia itu berada dalam kandungan ibu, dalam rahim ibu, sekitar lebih kurang 120 hari, maka Tuhan tiupkan ruhnya, sebagian ruhnya ke dalam janin, ke dalam janin bayi seorang ibu. Awalnya janin itu tidak utuh kehidupannya, tidak sempurna. Awalnya tidak memiliki kesadaran, awalnya tidak memiliki akal, awalnya tidak memiliki perasaan dan spiritualitas. Tetapi setelah Tuhan tiupkan sebagian ruhnya ke dalam janin bayi itu, maka hiduplah janin itu di dalam rahim si ibu. Maka muncullah kesadarannya setelah itu. Maka muncullah akalnya, maka muncullah perasaannya, maka muncullah penglihatannya, muncullah pendengarannya, muncullah spiritualitas. Yang awalnya semua itu begitu. Dan di saat itu juga Tuhan memberikan takdir hidup, rezekinya, matinya, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang paling mendasar, yang paling prinsip, siapakah manusia itu yang sebenarnya? Apakah hanya tubuh fisik? Atau ada unsur rohani yang menjadi hakikat dirinya? Para mahasiswa yang dibanggakan, kita bahas hakikat manusia dalam metafisika.
Metafisika ketuhanan memandang manusia bukan sekadar makhluk biologis yang tersusun dari unsur materi. Ada badan, kepala, kaki, tangan, kulit, tulang belulang, dan organ-organ tubuh lainnya. Bukan hanya sekedar itu. Itu hanya tubuh. Tubuh hanyalah wadah lahiriah. Sedangkan hakikat manusia terletak pada dimensi rohaniah, kepribadian, kesadaran, moralitasnya, spiritualitas. Inilah yang menentukan potensi hakikat manusia itu. Misalnya kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain. Ada kepribadiannya yang baik, ada yang buruk. Nah, disitulah perbedaannya. Disitulah menentukan kualitas hakikat manusia. Kesadaran. Nah, itu juga menentukan potensi kualitas hakikat manusia. Ada orang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi dia cepat insaf, cepat dia sadar, cepat dia bertaubat, cepat dia minta ampun, cepat dia beretikat tidak mau melakukannya lagi. Tapi sebaliknya, ada orang yang tidak sadar-sadar meskipun dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Tapi dia tidak sadar-sadar. Dan terkadang dia tidak merasa berdosa. Itulah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian moralitas. Ada orang yang bermoral, ada yang berakhlak, beretik, sopan santun, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Yang tua dihormati, yang sebaya diajak bergaul, yang muda dikasihi. Tapi ada juga orang yang tidak memiliki etika, tidak memiliki etik, tidak mempunyai akhlak, tidak punya moral, tidak bisa menghormati orang tua, tidak bisa menghormati guru, tidak bisa menghormati tetangganya, tidak bisa menghargai orang lain. Dan itu ya, perbedaan kualitas potensi hakikat dari manusia. Selanjutnya adalah spiritualitas. Ada orang yang senang mendengarkan dakwah, senang mendengarkan taklim, kaji, butir-butir hikmah agama, senang tahan duduk berlama-lama. Tapi ada juga orang yang tidak suka dengan semuanya itu, tidak tahan duduk sekejap pun, malah telinganya menjadi sakit. Ya, nah, itulah yang membedakan kualitas
spiritual hakikat manusia. Dan semuanya itu tidak dapat dijelaskan melalui proses biologis, proses biologi. Karena manusia dipahami sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik dan dimensi metafisik sekaligus. Ada kesadaran di dalam tubuh. Ketika seorang bermimpi, tubuhnya tetap berada di tempat tidur, tetapi kesadarannya mengalami berbagai pengalaman yang tidak selalu terikat dengan kondisi fisik tubuh. Para mahasiswa yang dibanggakan. Sekarang kita masuk kepada pengertian ruh dalam metafisik. Ruh adalah unsur spiritual yang menjadi sumber kehidupan manusia. Ruh berasal dari Tuhan dan menjadi sebab hidupnya jasad. Ruh bersifat materi, tidak dapat ditangkap panca indera dan tidak tunduk sepenuhnya pada hukum-hukum materi. Dalam tradisi Islam, ruh dipandang sebagai rasa ilahi yang hanya diketahui secara terbatas oleh manusia. Ketika orang bertanya tentang ruh, maka katakan ruh itu urusan urusan Allah. Manusia hanya diberi sedikit pengetahuan tentang ruh. Illa qalila.